Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah kira-kira hampir 10 hari saya melakukan perjalanan penginjilan dan itu bukan sesuatu yang mudah karena kami harus melewati darat selama 8 jam. Dan puji Tuhan kami mengunjungi beberapa kota dan luar biasa pekerjaan Tuhan di tempat-tempat tersebut. Doakan supaya kita akan menolong pekerjaan Tuhan di daerah yang saya kunjungi. Dan bukan cuma kita yang tertarik, bukan cuma gereja kita yang tertarik. Gereja-gereja lain sudah tertarik dan mengadopsi beberapa gereja. Bahkan bulan depan ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia akan datang ke sana. Sudah sewa motor, jadi dia mengajukan proposal untuk tidak pakai mobil. Dia akan keliling pakai motor, jadi mereka akan datang ke sana dan tertarik dengan pekerjaan Tuhan di sana. Doakan, karena memang kita berlomba dengan waktu. Ya, berlomba dengan waktu. Tuhan datang, tapi pekerjaan Tuhan harus selesai. Jadi Tuhan bilang, bekerjalah selama masih siang. Nanti kalau sudah malam, tidak akan ada kesempatan lagi untuk bekerja. Mari kita melihat firman Tuhan. Kita masih membahas 7 gereja di Wahyu. 7 gereja di Wahyu. Kenapa kita bahas 7 gereja? Dan saudara tahu minggu depan adalah ulang tahun gereja kita. Baru 5 tahun, tapi kita berdoa supaya gereja kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ulang tahun gereja kita yang kelima minggu depan. Jadi Pastor Ardi akan datang dan membahas salah satu gereja di Wahyu ini. Saudara jangan tidak datang, harus datang gitu ya. Nanti saya lihat wajah-wajahnya di sini. Lalu siapa yang tidak datang, tempat ini harus penuh dan kita akan menikmati bagaimana gereja ini dibentuk dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi minggu depan hari ulang tahun gereja kita ulang tahun gereja tanggal 4 Juni. Ya, tapi kita akan rayakan tanggal 5 Juni minggu depan. Nah, saudara, selama berabad-abad orang Kristen itu diancam. Selama berabad-abad orang Kristen diancam, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Ancamannya akan banyak sekali. Ya, aniaya banyak sekali terjadi, itu dilakukan oleh iblis untuk dapat supaya orang Kristen menyangkal Tuhannya dan it works. Ya, itu berhasil. Ada beberapa orang yang diancam dengan aniaya lalu mereka menyangkal Tuhan. Coba bayangkan saudara tahu yang mengikut Yesus keputusanku kisahnya seperti apa? Jadi dia diancam, dia akan ditembak, dibunuh kalau dia tetap mengikut Yesus. Dia mengatakan, aku mengikut Yesus keputusanku, aku tidak akan pernah ingkar. Lalu dia dibunuh dan mati. Dan itu terjadi terus menerus. Sejarah gereja mencatat sejak dibentuknya gereja sampai hari ini aniaya terhadap orang Kristen tidak pernah berhenti. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan terjadi supaya bisa memeriksa, memfilter siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, siapa yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini buktinya saja ya, kalau saudara lihat pandemi ini terjadi. Pandemi terjadi. Gereja mulai kosong, lalu pandemi hilang, kita akan lihat siapa yang masih bertahan di gereja, siapa yang tidak bertahan di gereja. Siapa yang masih memegang firman Tuhan, siapa yang tidak memegang firman Tuhan. Dalam perjanjian lama kita lihat contoh Ayub ketika dia diminta oleh dicobai oleh iblis. Iblis datang kepada Tuhan, aku ingin mencobai Ayub. Ya, karena dia Tuhan sertai, lalu dia tidak akan menyimpang dari Tuhan. Lalu mengatakan, Tuhan silakan kamu cobain, silakan, asal jangan bunuh. Tapi Ayub tetap bertahan, dia tetap rela. Kalau dia mengatakan dengan telanjang aku hadir di dunia, aku pulang pun tanpa membawa apa-apa. Harta bukan segala-galanya bagiku. Dengan tulangku aku akan melihat juru selamat. Luar biasa Ayub imannya. Dan ini akan diuji kepada kita semua tanpa
terkecuali. Kita semua akan mengalami ujian itu. Termasuk gereja-gereja, 7 gereja di Asia Kecil itu. 7 gereja di Galatia. Mereka semua mengalami aniaya. Hari ini kita akan belajar tentang Pergamus. Salah satu gereja yang mengalami aniaya Tuhan. Aniaya dari iblis. Supaya mereka menyangkal Tuhan. Dan bukan cuma itu. Iblis tidak menutup mata dengan satu bentuk cobaan. Supaya orang Kristen menyangkal imannya. Dia datang dengan bentuk pencobaan yang lain. Dia datang dengan bentuk aniaya yang lain. Bukan cuma orang-orang Kristen diberikan penganiayaan, persekusi supaya mereka menyangkal Tuhannya. Tapi juga diberikan kenikmatan yang besar. Diberikan kebebasan yang besar supaya orang Kristen bisa menyangkal imannya. Ya, kita akan lihat di Pergamus. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membiarkan itu terjadi. Sudah sepeninggalan kaisar-kaisar orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Seluruh kaisar itu menganiaya orang Kristen. Kalau sudah sebutkan saja beberapa kaisarnya. Mereka menganiaya orang Kristen dengan begitu berat. Saudara kenal Nero sebagai kaisar yang begitu luar biasa. Tapi begitu masuk abad keempat, ada seorang kaisar yang luar biasa yang disebut dengan Kaisar Konstantin. Kaisar ini maju berperang, dia mencoba untuk mengalahkan kaisar-kaisar lainnya untuk menjadi kaisar yang utama. Dan dia mendapat penglihatan, ini ceritanya, dia mendapat penglihatan bahwa kalau kamu mau menang, kamu harus memakai emblem salib, lambang orang Kristen. Jadi perisainya apa segala macam dia taruh emblem salib dan dia menang. Lalu setelah itu dia menjadi kaisar pertama orang Kristen. Dia menjadi kaisar pertama orang Kristen dan memberikan kebebasan beragama Kristen. Dan orang-orang lain melihat kaisarnya menjadi orang Kristen, mereka berlomba-lomba. Kan kaisar jadi orang Kristen, kaisar yang dipuja jadi orang Kristen. Nah, pendeta tidak dikenakan pajak, luar biasa kan? Luar biasa, pendeta tidak dikenakan pajak. Lalu dia membuat gerakan untuk membangun banyak sekali gereja. Ini luar biasa kaisar ini. Apakah kekristenan akan cepat bertumbuh? Mungkin. Tapi itu juga menghambat kekristenan. Begitu agama menjadi agama negara, mulai ada kompromi antara politik dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai orang mengikuti Tuhan dengan cara yang tidak benar, motivasi yang tidak benar. Banyak orang berbondong-bondong ke gereja dan mau jadi orang Kristen hanya karena ikut-ikutan kaisar. Itu cara iblis untuk memberikan kepada kita shock supaya kita mengikuti Tuhan boleh, tapi tidak murni lagi. Saudara boleh percaya kepada Tuhan, tapi jangan murni lagi. Ya, kompromi itu terjadi di gereja Pergamus. Ya, Pergamus. Mari kita lihat gereja ini, saudara. Mari kita lihat gereja. Kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 sampai 17. Kita lihat beberapa ayat ini, nanti kita akan pelajari. Mungkin tidak terlihat, tapi saudara, saya yakin saudara bawa Alkitab. Bukalah Alkitab saudara. Saya selalu bawa Alkitab kalau khotbah supaya saudara tahu bahwa firman Tuhan ini berasal dari Alkitab khotbah ini. Dan saudara harus mengikuti teladan pendeta yang bawa Alkitab. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Sekali lagi saya ingin mengulang bagi saudara yang belum mengikuti dari awal. Yohanes berada di Pulau Patmos dan kepadanya diperintahkan untuk tulis pesan kepada 7 gereja. Dan salah satu gereja yang ditulis pesan adalah Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana,
di tempat di tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh dia, oleh yang menerimanya. Saudara, ini adalah jemaat Pergamus, pesan kepada jemaat di Pergamus. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu di mana engkau tinggal. Memangnya Pergamus itu seperti apa? Coba lihat, ini gambar Pergamus zaman sekarang. Gambar ini kalau saudara cari di kota di negara Turki, jadi 7 tempat gereja ini adalah berada di daerah Turki. Kalau saudara buka peta Google Map dan saudara cari Bergama, itu adalah lokasi Pergamus yang dahulu. Kota Bergama. Dan di dalam kota itu banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Helenisme sangat sekali berkembang di tempat itu. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu di mana engkau tinggal. Aku tahu di mana engkau tinggal. Ini bukan menjadi keprihatinan Tuhan. Waduh, sedih ya di mana engkau tinggal. Bukan. Tapi menjadi kebanggaan Tuhan. Ada gereja yang berada di sebuah tempat. Nanti kita lihat. Coba lihat. Pergamus adalah tempat di mana semua kuil penyembahan berhala ada. Kalau kita lihat Efesus, kita akan lihat itu ada kuil Diana. Megah sekali, saudara pergi ke Efesus sekarang. Itu ada peninggalan, tapi kalau saudara pergi ke Bergama, saudara akan lihat di situ. Ada tempat ini daerah bukit yang tinggi sekali, yang puncaknya besar sekali. Dan di situ ada kuil dewa Zeus, dewa langit. Kuil dewa langit, tinggi sekali karena dia sebagai dewa tertinggi, dewa Zeus, dewa tertinggi. Dan di situ ada reruntuhan altar Zeus 32 kali 36 meter, besar sekali. Jerman punya replikanya. Kalau pergi ke museum di Jerman, saudara akan ketemu dengan replika dari mesbah dari Zeus ini. Saudara akan ketemu di situ. Lalu saudara akan ketemu lagi dengan dewa-dewa yang lain, yaitu dewa Athena, Dewi Athena. Dewi ini adalah dewi kebijaksanaan. Dia adalah anak dari dewa Zeus. Ada kuilnya di situ. Dan saudara akan ketemu juga dengan kuil untuk Dionysus, yaitu dewa anggur. Nah, jadi dia pegang anggur dan minum anggur. Dewa mabuk, ya. Jadi kalau ketemu dewa mabuk, inilah orangnya. Jadi dia dewa yang menyuburkan anggur dan minum anggur. Nah, ada kuil itu. Lalu ada kuil yang sangat terkenal, yaitu dewa Asklepios. Asklepios adalah dewa penyembuhan. Orang akan datang ke tempat itu dipenuhi dengan ular, dan orang akan masuk ke kuil itu, berbaring di situ untuk disembuhkan. Jadi setiap orang dari penjuru dunia akan datang ke situ, minta kesembuhan kepada dewa Asklepios. Dan menarik sekali, Asklepios punya tongkat. Tongkatnya ada ularnya. Tongkatnya ada ularnya.
Dan itu menjadi lambang medikal pada masa dulu. Masa kini juga masih pakai. Next slide, coba lihat. Itu ada lambang, ada tongkat berisi ular, ada ularnya melingkar di situ. Dan itu adalah dewa penyembuhan dan dipakai untuk menjadi lambang. Lambang untuk penyembuhan, apotek. Lalu dia punya anak. Dia punya anak namanya Hygeia. Hygeia artinya bersih. Hygeia artinya bersih, sanitasi, kebersihan, dewi kebersihan. Dan dia pegang mangkok dan pegang ular. Nah, inilah yang menjadi lambang apotek zaman sekarang. Dan orang-orang Pergamus di tengah banyak kuil yang megah-megah itu, di tengah-tengahnya berdirilah gereja kecil Pergamus. Bisa bayangkan ya. Ini kuil begitu banyak dengan budaya yang begitu besar, berdirilah gereja Pergamus. Tidak besar? Saudara bayangkan seluruh dunia datang ke kota itu bukan untuk ke gereja. Orang datang dari seluruh dunia ke kota itu pergi ke kuil-kuil itu meriah sekali. Tapi terlihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang berada di situ tidak begitu diperhatikan. Tidak begitu menonjol. Tidak begitu menonjol. Dan gereja dikelilingi dengan tempat-tempat seperti itu. Pergamus menyatakan imannya di tengah masyarakat yang menyangkal Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke ini, aku tahu di mana engkau diam. Yaitu tahta iblis. Di tengah penyembahan berhala, dia akan diam di situ. Bukankah itu yang dialami oleh banyak gereja zaman sekarang? Mungkin tidak ada berhala. Mungkin tidak ada kuil-kuil yang seperti zaman dulu. Tetapi pengaruh-pengaruh dunia meraksuk kepada gereja, dikelilingi oleh filsafat dunia yang akan mempengaruhi kehidupan iman kita. Dan itulah Yesus mengatakan, aku tahu di mana engkau tinggal. Aku tahu engkau berada di tempat tahta iblis. Tetapi engkau berpegang teguh. Berdiri teguh, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi kepada jemaat Efesus. Dipuji kepada jemaat Pergamus. Dipuji oleh Tuhan. Engkau dikelilingi oleh filsafat dunia. Engkau dikelilingi oleh berbagai macam godaan yang akan mempengaruhi imanmu. Tapi engkau tetap murni di dalam imanmu. Ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat, ada celaan Tuhan di situ. Ada celaan Tuhan dia mengatakan, aku keberatan terhadap engkau di antaramu. Tuhan mau gereja itu sempurna. Tidak ada yang anggotanya, tidak ada yang main-main dengan dosa. Tapi tetap aja sulit untuk mendapatkan gereja yang sempurna. Minggu lalu kita melihat Smyrna, gereja yang tidak dicela oleh Tuhan. Sudah melihat ada gereja Smyrna yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat Pergamus, ada banyak orang yang pergi ke gereja itu. Tapi sebagian kecil dari antara mereka mulai bergening sama dosa. Mulai bergening sama dunia sekitarnya. Dan mulai melakukan ritual-ritual yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi ada dua hal ini. Antara kita mau murni menjalankan firman Tuhan. Atau kita kompromi dengan dunia. Kita akan pelajari ini. Kita tetap murni kepada kebenaran firman Tuhan. Atau kita mulai kompromi. Kalau saudara berada di sebuah daerah. Saudara nggak mau ikutin budaya mereka, benar. Mungkin kalau ada orang bule datang ke Indonesia dan saudara lihat dia, waduh ini orang bagus sekali dan kasih hadiah ke dia. Saudara kasih hadiah apa kalau baju? Batik paling enggak. Dia senang, wah bagus sekali.
Batik, senang pakai batik. Ke Indonesia pakai batik dihargai. Saudara pergi ke tanah Jawa, saudara pakai belangkon, saudara dihargai. Karena saudara menghargai daerah tersebut. Mau nggak mau budaya itu merasuki pikiran kita. Mau nggak mau. Apa yang mereka lakukan merasuki pikiran kita dan mulai kita, wah ya kita pesta. Kita pesta sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, Pergamus juga berada dalam posisi seperti itu. Tahun 29 sebelum Masehi, dibangunlah sebuah kuil yang besar, yang luar biasa untuk dipersembahkan kepada Kaisar Agustus. 29 sebelum Masehi. Dan di situ dibangun kuil yang besar dan setelah itu mulailah dibuat ritual. Ritual untuk mempersembahkan, membakar kemenyan, mempersembahkan korban buat Kaisar Agustus. Lalu setelah itu mereka akan menyebutkan Kaisar adalah Tuhan. Lalu dibangunlah kuil-kuil lain yaitu merepresentasikan kaisar-kaisar lainnya. Saudara lihat di situ. Jadi orang datang berbondong-bondong untuk menyembah itu, melakukan ibadah itu, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka teriak semua dan berdirilah gereja di situ. Nah, kita akan seperti apa? Kalau berada dalam lingkungan seperti itu, kita mau seperti apa? Inilah keadaan kita sekarang. Coba bayangkan saudara cuma 2 jam, 1 jam lah berada di dalam gereja untuk beribadah. Tapi lebih dari waktu lainnya saudara berada dengan orang-orang lain yang tidak kenal dengan Tuhan. Dan mereka akan merasuki pikiran saudara dengan hal-hal yang lain. Mereka tidak melarang saudara pergi ke gereja. Orang-orang Pergamus tidak dilarang untuk pergi ke gereja. Tidak dilarang. Tetapi dipengaruhi pikirannya. Sekali-sekalilah tidak apa-apa seperti ini. Enggak apa-apa. Ada yang melarang saudara pergi ke gereja? Enggak ada. Tapi begitu di luar. Saudara dipengaruhi dengan ajaran-ajaran lain. Saudara dipengaruhi dengan dosa. Saudara dipus untuk melakukan perbuatan dosa. Dan enggak apa-apa. Semua orang melakukan itu. Teman saya di kantor melakukan itu. Berat sekali saudara. Waktu saya kerja di dunia sekuler, saya bekerja di situ dan lingkungan di teman satu kantor sama saya, semuanya pulang kerja itu tidak pulang ke rumah. Kemana? Main-main dulu. Fun. Jangan kasih tahu istri saya ya. Aja, ayo Dan, ikutlah sekali-sekali. Come on, follow me, sekali-sekali. Ya, pergilah ke gereja nggak apa-apa, nanti minggu kan minta ampun, gitu kan? Saudara dipengaruhi, sekali mungkin saudara akan mengatakan tidak. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin pikiran kita mulai terganggu, yalah pengen coba sekali-kali. Kita berkompromi dengan dosa. Kita berkompromi, minggu kita rajin beribadah di luar, kita menjauhi Tuhan. Ini yang terjadi kepada sebagian jemaat dari Pergamus. Mereka kompromi dengan dosa, minggu beribadah. Tuhan mengecam mereka. Tuhan mengecam mereka. Lihat apa yang terjadi ketika dia mengatakan beberapa orang di antara kamu menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara tahu namanya Bileam. Bileam ada tukang tenung, dia sewaan Raja Balak, Raja Moab, untuk menyewa dia untuk mengutuk orang-orang Israel yang lagi berjalan masuk ke tanah Kanaan. Balak begitu ketakutan dengan orang Israel. Tapi disewalah Bileam, kalau kamu mengutuk orang itu pasti dikutuki. Kalau kamu memberkati seseorang, orang itu pasti diberkati. Nah, disuruhlah Bileam pergi. Dan Bileam mengatakan, aku gak bisa. Bileam tahu siapa Tuhan.
Bileam tahu siapa orang Israel. Dia mengatakan aku nggak bisa, yang di hadapanku jauh lebih besar dariku. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku mengutuk mereka. Bileam tukang tenung. Petrus mengatakan. Dia bilang nggak bisa. Nah, permintaan pertama Balak tidak diizinkan, tidak dikabulkan oleh Bileam, nggak bisa. Balak datang lagi. Ayolah, kalau kamu tidak mengutuki dia, kami mati. Si Bileam bilang, kalau kamu tidak datang dengan sejumlah uang, kalau kamu menyuruh aku, walaupun kamu memberikan sejumlah uang, nggak mungkin aku bisa mengutuk dia, mereka. Datanglah Balak dengan duit, nih duit nih. Lihat duit, pikir dia, hatinya mulai bimbang. Hatinya mulai bimbang. Dan dia mulai mau pergi ke atas bukit dan mau mengutuk orang Israel. Walaupun kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata berkat. Tapi hatinya sudah mulai kompromi karena uang. Hati-hati saudara. Uang sebagai salah satu contoh. Bentuk kompromi kita untuk meninggalkan Tuhan. Banyak contoh lain. Yang paling kentara adalah ini ya. Saya nggak tahu, makin pandai orang Kristen belajar firman Tuhan, makin pandai dia kompromi. Ngerti maksud saya? Ada sekarang namanya hyper grace. Tahu hyper grace? Hyper grace itu kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Mereka membuka ayat-ayat Alkitab mengatakan kamu, saudara baca Efesus pasal 1 itu. Kamu sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Kamu sudah mendapatkan banyak berkat oleh Tuhan. Hartamu tersedia di surga. Sudah disediakan tempat bagimu. Jadi ada jaminan keselamatan bagi kita di surga. Kalau begitu tidak apa-apa kita berbuat dosa, kan sudah ada jaminan. Ajaran ini masuk ke gereja-gereja. Nggak apa-apa kamu berbuat dosa. Dulu pernah saya pergi jalan-jalan sama teman saya, dia orang Kristen gereja lain. Saya mengatakan, kenapa kamu mabok-mabok, kenapa kamu main perempuan, kamu kan orang Kristen. Loh, kita kan sudah diselamatkan. Nggak apa-apa toh. Orang Kristen tuh punya 1001 alasan untuk berbuat dosa dengan alasan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan pun, saudara punya banyak lagi alasan kan. Tidak apa-apalah, ntar juga kita minta ampun kepada Tuhan. Ini yang terjadi saudara. Ini yang terjadi kepada orang Kristen yang mulai kompromi terhadap dosa. Saya tidak tahu apa yang saudara pegang. Apa yang saudara lakukan yang menurut saudara berdosa, tapi saudara selalu kompromi dengan itu. Saudara selalu kompromi dengan itu. Bukan cuma melakukan, tidak melakukan sesuatu adalah dosa, benar. Dan saudara kompromi. Saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Saya tidak bisa cerita kepada teman saya tentang Tuhan. Alasannya apa? Menjaga relasi. Menjaga relasi supaya dia tidak memusuhi saya. Kan Tuhan bilang kasihilah sesama manusia. Dia punya alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Anda sudah tahu, tidak melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan adalah dosa. Benar kan? So tidak melakukan sesuatu adalah dosa. Kita kompromi dengan itu. Kita kompromi dengan hal-hal semacam itu. Kita mencoba untuk menyelamatkan nyawa kita, hidup kita, dapur kita, keuangan kita. Lalu kita kompromi dengan dosa yang kita mengatakan, Tuhan juga tahu kalau daging saya lemah. Wah, ajaran macam apa itu coba? Pakai ayat Alkitab.
untuk kompromi dengan dosa. Hati-hati. Tidak semua saudara di situ. Ada yang bernama Antipas. Lihat di situ. Ayat yang ke-13. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ada seorang bernama Antipas, jemaat Pergamus. Kita tidak banyak tahu tentang dia. Kita tidak mengerti banyak tentang dia. Tapi Antipas ada salah satu contoh orang yang berpegang kepada Tuhan dan membayar dengan kematiannya. Saya membayangkan, dia bersama dengan keluarganya di rumah. Lalu ada beberapa tentara menciduk dia, membawanya ke tempat pengadilan, lalu meminta kepadanya, menanyakan kepadanya, Antipas, saya memberikan kesempatan kepadamu untuk membakar dupa, memberikan persembahan, ini sudah ada kambingnya, sudah ada lembunya, kamu tinggal potong, kamu bakar di mezbah itu, lalu kamu berikan bakar kemenyan, lalu kalau saudara mengatakan Kaisar adalah Tuhan, simple, kamu selamat, keluargamu selamat. Coba bayangkan apa yang ada dalam benak Antipas. Ketika dia mengalami vonis seperti itu, dia membayangkan keluarganya. Kalau saya mati, bagaimana anak saya yang masih kecil? Bagaimana istri saya? Bagaimana keluarga lain? Saya yang lain. Bagaimana mereka bisa makan? Siapa yang memberi mereka makan? Itu yang ada dalam pikiran Antipas, bergejolak, berperang. Toh kalau saya mengatakan ini, memberikan persembahan dan mengatakan Yesus adalah Kaisar adalah Tuhan, toh malamnya saya bisa minta ampun kepada Tuhan, ampunilah Tuhan, aku lemah. Bisa kan? Yang sering kita lakukan kayak gitu kan? Bisa kan? Bisa. Firman Tuhan mengatakan ia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni kamu dari setiap kejahatan. Bisa. Dan kita kompromi dengan dosa. Oke, yang penting aku selamat. Tuhan tahu aku mau menyelamatkan keluargaku. Bisa. Tapi Antipas tidak mau. Aku rela mati mempertahankan imanku. Coba pikir. Kalau Antipas tetap menyangkal Tuhannya. Dia membakar persembahan itu dan menyebut Kaisar adalah Tuhan. Lalu tanpa sengaja, mungkin tanpa dengan kekerasan, mungkin tentara membunuh dia dan dia mati dia. Dia mengatakan Kaisar adalah Tuhanku, lalu ditombak oleh tentara dan dia mati di hadapan Tuhan. Dan kira-kira apa yang akan dia omongkan kepada Tuhan? Dia baru saja mengucapkan Kaisar adalah Tuhanku. Bertemu dengan Tuhan ketika kematiannya. Kira-kira apa yang diucapkan oleh Antipas kepada Tuhan? Malu, saudara. Malu. Malu sekali. Tetapi dia tidak seperti itu. Tuhan bangga dengan Antipas. Namanya disebutkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjuluki dia dengan sebagai saksi yang setia. Yang tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Jadi saudara, coba kita pikir cara kita hidup. Sudah seberapa sering kita mengatakan ini biarlah gak apa-apa nanti juga saya sedang mencoba kok untuk perbaiki. Saya sedang mencoba untuk memperbaiki ini semua. Saya mencobalah untuk lebih baik. Tapi sekarang saya gagal. Saya tahu gagal. Tapi bertahun-tahun saudara gagal dan gagal terus dan mengatakan ya gak apa-apalah. Gak apa-apalah. Memang tidak ada orang yang sempurna saudara. Tapi begitu saudara kompromi dengan dosa. Saudara sudah menyangkal Tuhan.
Saya tidak tahu pergumulan saudara. Setiap orang kita masing-masing punya pergumulan dosa yang kita simpan. Hari ini kita pergi ke gereja menyembah Tuhan. Kita mengatakan, aku haus akan firman Tuhan. Pulang dari sini. Atau mungkin di tempat ini. Tempat duduk ini. Kita sedang merancangkan yang jahat. Dosa. Kepada Tuhan. Ayolah, Tuhan mau kita semua sempurna. Walaupun tidak ada orang yang sempurna, tapi Dia mau kita sempurna. Masalahnya bukan kasih karunia Tuhan kurang. Masalahnya adalah kita kurang berusaha. Itu kan bertobat. Bertobatlah. Ini kata-kata ini selalu diucapkan oleh Tuhan kepada gereja yang di Wahyu. Mengatakan ayat 16, bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Sekarang tinggal mana yang lebih dulu. Waktu kita berdosa Tuhan datang, mati kita. Benar enggak? Ayo, ini kan temanya kitab Wahyu. Kapan Yesus datang kedua kali? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kapan Yesus datang kedua kali? Coba pikir. Ketika kita sedang menikmati dosa. Kita lagi bergumul dengan dosa. Kita lagi hebat-hebatnya dengan dosa. Dan mengatakan, Allah nanti aku tinggal minta ampun. Tuhan datang. Apa yang terjadi? Nah, Tuhan, tinggal tunggu waktu saja, aku akan segera datang. Mana kamu bertobat dulu atau aku datang dulu? Kamu bertobat dulu atau aku cabut nyawamu terlebih dahulu? Kita kan juga tahu kapan kita mati, benar? Lagi menikmati dosa, di kamar bersama dengan wanita lain, mati. Terus tersiar kabarnya. Bapak ini, pengkhotbah di sini, mati di kamar bersama dengan seorang wanita. Hah? Jelek sekali hidupmu. Itu kalau ketahuan. Mudah-mudahan gak ketahuan. Tapi Tuhan juga tahu. Hai, kamu terakhir ngapain? Malu ngomongnya ya. Ayolah. Tuhan mau ketika Dia datang. Dia mendapati kita murni seperti Antipas. Tinggalkan dosa. Tinggalkan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Tinggalkan. Tinggalkan itu. Kadangkala seperti gereja di Pergamus itu. Kita punya banyak teman yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan karena sudah menjadi kebiasaan di tempat itu. Dan mereka mungkin bekerja di sebuah kantor, di pasar, di Pergamus itu. Dan ketika ada seruan untuk pergi beribadah di kuil itu. Dan mengatakan, yuk. Pergi yuk. Lumrah itu bagi mereka. Udah saatnya kita pergi ke kuil. Dan dia menemukan orang yang tidak pergi ke kuil karena pergi ke gereja. Aneh. Justru disitulah saudara menunjukkan imanmu kepada Tuhan. Gereja yang kecil itu bisa menjadi terang. Saudara yang sedikit itu bisa menjadi terang di tempat di mana saudara berada. Gereja bisa menjadi terang. Bukan karena jumlahnya yang banyak. Gereja menjadi terang bagi kotanya. Karena orang-orang di dalamnya kokoh mendirikan, melakukan firman Tuhan teguh dan tidak kompromi. Gereja bisa jadi terang dengan cara demikian. Percuma gereja banyak. Tapi diisi dengan orang-orang yang kompromi dengan dosa. Tinggal masalah waktu. Tuhan mengatakan,
aku datang segera. Atau kamu belum sudah bertobat? Ambil langkah bertobat kepada Tuhan. Lihat ayat yang ke-17 bagian akhir. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Luar biasa ini saudara. Kita menantikan waktu itu ketika datang kembali dia memberikan kepada kita mahkota. Dia memberikan kepada kita reward. Dia memberikan kepada kita hadiah. Kita menantikan waktu itu. Tetapi syaratnya saudara menang. Barang siapa menang, aku akan kuberikan. Tidak ada seorang pelari yang ikut perlombaan lari dengan pikiran, aku mau kalah. Ada kayak gitu? Enggak ada. Ya kalau bisa aku menang. Menang. Ketika dia mencapai garis akhir, mau mencapai garis akhir di paling depan. Kakinya mungkin sakit. Dan dia lihat di belakang ada kompetitornya sedang berlari juga yang mencoba untuk mendahului dia. Dan dia lihat itu garis akhir sudah ada di depan. Tapi karena kakinya sakit dia mungkin akan terhambat sedikit. Tapi karena dia berada di depan dia mencoba walaupun kakinya sakit dia mencoba untuk menang. Mungkin saudara kalah karena saudara tidak pernah mencoba untuk menang. Saudara kalah terhadap dosa karena saudara tidak mau membayar harga. Sakit Tuhan, aku gak mau, aku gak bisa. Tapi tidak ada pelari yang mencoba lari lalu menyerahkan tahta kepada orang lain. Saudara berlomba melawan iblis. Menang. Jangan mau kalah. Di hadapan saudara, firman Tuhan ini, ayat 12 sampai ayat 17, berisi dua macam orang. Satu, seperti Antipas, yang menang, yang namanya dicatat, yang diberikan mahkota, atau orang-orang yang kalah yang mengikuti ajaran Bileam, yang mengikuti ajaran Nikolaus. Kita sudah melihat Nikolaus yang melakukan free sex. Pikir bagaimana hidup kita. Kita berlomba untuk benar di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita kalah. Bukan cuma godaan di luar. Godaan dari dalam juga kita tergoda. Untuk bangun pagi kita susah. Untuk pergi ke gereja kita susah. Alah gak usahlah. Tuhan tahulah hari ini aku sibuk. Seperti Bileam yang mencoba untuk mengumpulkan uang. Kita lebih tertarik uang daripada Tuhan. Godaan dalam diri kita. Jam berapa saudara bangun pagi-pagi untuk pergi ke gereja? Apakah mungkin saya mencoba mengatur supaya hari ini saya ke gereja, minggu depan saya tidak ke gereja. Kan ada online nih. Atau mungkin online saudara mengatakan karena online itu ditaruh di YouTube sampai 24 jam. Saya bisa tengah malam aja. Saya lebih bisa mendahulukan yang lain daripada ibadah. Semua itu godaan. Semua itu godaan dan kita mulai kompromi. Tuhan tahulah aku ngantuk. Nggak baik ibadah ngantuk-ngantuk. Tidur aja dulu. Banyak sekali kita 1001 alasan. Nah, Tuhan bilang, aku nggak ngerti. Ya aku tahu kamu malas. Dan kamu tidak menghargai aku. Kamu lebih menghargai yang lain dan kamu kompromi dengan yang lain. Saya tidak tahu saudara dosa apa yang saudara lakukan sekarang ini. Saudara mengatakan saudara orang Kristen percaya kepada Tuhan.
tapi masih menyimpan dosa. Tuhan mengatakan bertobatlah. Mari kita berdoa.